Karena jika kita mengabulkan hak Allah, karena jika kita takut dengan siksa Allah, karena jika kita beriman bahwasanya esok ada hari pembalasan, mungkin kita tidak akan menjadi manusia seperti hari ini. Mungkin kita akan banyak menangis, sebagaimana kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma'alam." Seandainya engkau tahu apa yang aku ketahui, labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalian pasti akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Allahumma ansurna wansuril muslimina fi kulli makan. Wahfadh biladana wa sa'ira biladil muslimin. Segala puja dan puji milik Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon agar Allah memperbaiki seluruh urusan kita dan tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun sekejap mata. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan memudahkan hidayah tersebut untuk kita, dan semoga Allah menolong kita dan menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada, menjaga negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Amin, Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allah juga mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ucapan yang berdasarkan ilmu, ucapan yang dibangun di atas dalil, bukan ucapan yang bersumber daripada kesesatan, tapi ucapkanlah ucapan yang benar. Karena lisan itu adalah penerjemah hati. Jika hati kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lisan pun juga demikian akan berbicara berdasarkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji, barang siapa yang senantiasa mengucapkan ucapan yang benar, Allah mengatakan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan kalian. Jadi ketika kita dibiarkan oleh Allah, amalan kita dibiarkan oleh Allah, itu artinya amalan kita akan berantakan, hidup kita akan berantakan. Dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, kegiatan kita akan berantakan tanpa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita butuh untuk diperbaiki amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah kita senantiasa mencari ilmu untuk bisa mengatakan, mengucapkan ucapan yang benar, karena dengannya Allah akan memperbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kita. Kenapa? Dua hal. Kenapa Allah perbaiki amalan kita, dan kenapa Allah ampuni dosa kita?
Karena tidak ada keberuntungan yang hakiki yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan dua hal. Dia dimasukkan ke dalam surga dan dia dijauhkan dari api neraka. Artinya diperbaiki amalan, Allah memperbaiki amalan dia sehingga dia diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beramal soleh, sehingga itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, dia diampuni dosanya oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan itu adalah sebab dia selamat dari api neraka. Tidak ada keberuntungan kecuali dengan dua hal ini. Karena tidak ada seorang hamba yang dia mengatakan, saya nggak apa-apa masuk surga meskipun saya masuk neraka dulu. Ya, bagi hamba yang beriman tidak seperti itu. Tapi dia berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan semua itu hanya akan dicapai dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Kita beragama sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita menjauhi kesyirikan, kita menjauhi kebid'ahan. Dan dua hal yang dikatakan para ulama, di antaranya dua hal yang tidak mungkin salah satunya diterima kecuali dengan yang lainnya. Di antaranya ayat ini, wa may yuti'illah wa rasulah, atau wa ati'ullah wa rasulah. Tidak mungkin seseorang dikatakan taat kepada Allah sebelum dia taat kepada Rasulnya. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin dikatakan taat kepada Rasul manakala dia tidak mentaati perintah Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Bapak, hadirin dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahuilah bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita. Hari ini kita bisa duduk, itu dengan nikmat Allah. Hari ini kita bisa jalan dengan aman dari rumah kita ke tempat ini adalah dengan nikmat Allah. Hari ini kita mendapatkan rezeki, itu adalah dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi seorang hamba dan menakarnya. Nah, semuanya tidak luput daripada pengawasan Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah memiliki kendaraan ilmu ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia juga mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada seuntas daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Dia mengetahuinya. Wa la habatin fi dhulumatil ardh. Tidak juga satu biji pada kegelapan bumi, entah itu di bawah batu, entah itu di bawah tanah yang paling dalam. Wa la ratbi wa la yabisin. Baik itu yang kering atau yang basah, illa fi kitabim mubin. Semuanya tercatat, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lahu. Siapapun yang Allah bukakan baginya rahmat, tidak ada seorang yang bisa menghalanginya. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan siapa yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyampaikan rahmat tersebut kepadanya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita hari ini patut bersyukur kepada Allah karena Allah masih mengurus kita, masih merawat kita, masih membimbing kita, dan hendaknya kita jangan bersedih, ya, hendaknya kita jangan khawatir karena sesuatu yang
tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Hendaknya kita senantiasa bersyukur saja terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan jangan bersedih, karena bersedih itu adalah cita-cita syaitan. Maka bergembiralah, maka berbahagialah, maka optimislah, maka husnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena dari awal kita diciptakan sampai hari ini Allah lah yang mengurus kita, Allah yang mengatur segala urusan kita. Tidak akan ada yang hilang, yang luput dari kita, yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Marilah hadirin dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, kita membuka kembali dari tafsir Al-Qur'an. Insyaallah surah Al-Infitar kita akan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal biharu fujjirat. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا تكذبون بالدين كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama berfirman, idzas samaa'u fatarat. Jika langit itu pecah, retak, infatarat. Dalam ayat lain kemudian langit tersebut menjadi, setelah pecah retak menjadi terbelah. Yang lain mengatakan idzas samaa'u insyaqqat, dan insyaqqat. Nah, kapan terjadi?
Kapan terjadi ini? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Mula-mula langit retak, kemudian terbelah. Nah, setelah terbelah, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Warnanya menjadi merah, ya, menjadi merah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat langit tersebut. Yauma natwi as-samaa'i katayyi sijil lil kutub. Pada hari di mana aku akan gulung, aku akan lipat seperti lipatan buku atau kertas. Ini menunjukkan kepada keadaan yang amat mengerikan. Ya, ini adalah salah satu keadaan di antara keadaan-keadaan hari kiamat yang kengeriannya tidak bisa digambarkan dengan sepenuhnya. Bagaimana langit pecah kemudian terbelah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala gulung. Wa idzal kawakibu intasarat, dan bintang-bintangnya berjatuhan, sehingga apa yang terjadi? Hilang keindahan langit. Yang tadinya Allah SWT mengatakan inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, kami hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu, dengan bintang-bintang. Pada hari kiamat bintangnya berjatuhan, hilang cahayanya, langit pun gelap, dia pecah, kemudian terbelah, kemudian Allah gulung. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari itu Allah akan ganti langit dengan langit yang lain, bumi dengan bumi yang bukan kita tempati hari ini. Ta'ammal, mari kita renungi bersama. Dan kejadian ini para ulama berselisih. Apakah yang akan menyaksikan sebagian orang saja? Apakah yang akan menyaksikan adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman saja, orang-orang yang buruk saja? Ataukah semua kita akan dibangkitkan oleh Allah dan akan menyaksikan seluruh kejadian itu? Para ulama ada yang mengatakan seluruh manusia akan menyaksikan yauma tarawunaha. Dan surah Al-Hajj Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna zalzalata as-saa'ati syai'un 'azim. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang maha dahsyat. Yauma tarawunaha, pada hari kalian semua akan menyaksikannya. Pada hari itu semua mata terbelah, semua mata terbelah. Wa afidatuhum hawa, hati naik ke kerongkongan, tidak kembali, saking syok, saking kagetnya. Dengan sekaget-kagetnya manusia diliputi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, sehingga hari kiamat dinamakan dengan al-ghasyiyah. Namun hari itu tentu saja ada orang-orang yang Allah lindungi, yang Allah berikan ketenangan kepada mereka. Wa idzal biharu fujjirat, baca ayat ini, surah Al-Infitar pada juz 30, dibuka artinya. Setidaknya kita dengan melihat artinya tergambarkan bagaimana kengerian hari kiamat, sehingga membuat kita berpikir kembali untuk memperpanjang angan-angan kita di dunia ini. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan tersebut fujjirat. Fujjirat artinya terjadi tsunami yang dahsyat, sehingga lautan bertemu dengan lautan yang lainnya, sehingga lautan menyatu. Dan kita tahu bahwasanya lautan hari ini lebih besar skalanya daripada daratan.
Lautan disatukan, artinya bumi ini akan mengalami tsunami yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bumi ini akan tenggelam kedua kalinya, sebagaimana dulu sempat tenggelam di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Fasarat bahran wahidan. Ada juga yang mengatakan wafujira, kemudian air tersebut dipanaskan oleh Allah, kemudian air tersebut mengeluarkan api sehingga apinya itu sampai kering surut, dan itulah bumi yang akan ditempati oleh kita semua, yang Allah akan ubah karena semuanya telah terubah dengan terjadinya hari kiamat. Wa idzal quburu bu'thirat, dan pada saat itu juga setiap yang ada di dalam kubur maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Ukhrijah, Allah keluarkan semua yang ada di dalam kubur dari mayat-mayat. Wa husyiru lil mauqif, bukan tanpa tujuan, tapi mereka akan bangkit semuanya dan menuju kepada tempat yang dinamakan dengan mahsyar, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan balasan atas amalan yang telah mereka kerjakan. Pada hari itu tersingkaplah seluruh tutup, tersingkaplah sesuatu yang dahulunya tersembunyi, baik itu di dalam dada-dada manusia, baik itu rahasia-rahasia, semuanya akan terbuka. Dan setiap jiwa akan mengetahui apakah dirinya termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia kami kalungkan dosanya pada lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Bayangkan, kitab yang ada di hadapan kita itu bukan Al-Quran lagi, tapi seluruh catatan amal. Yalqahu mansyura, dan bukan kita yang membukanya, tapi kitab tersebut sudah datang dengan terbuka, dan kita menyaksikan seluruh amalan yang kita kerjakan dari kebaikan dan dari keburukan, dan tidak ada satupun yang luput, baik itu yang kecil ataupun yang besar. La yughadiru saghira wala kabira, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira. Tidak meninggalkan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar, dan dia mendapatkan amalan yang dia kerjakan hadir pada saat itu, ada. Dan satu jiwa tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu orang-orang zalim akan menggigit tangannya ketika melihat amalannya batilah, ketika melihat amalannya ternyata sia-sia. Orang-orang yang merugi bukan mereka yang tidak beramal, tapi mereka akan mendapatkan amalannya haba mansura, Allah jadikan debu. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa orang-orang zalim menggigit jarinya, menggigit tangannya? Karena mereka tidak mengikuti Rasul. Mereka tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulan khalila. Aduhai, kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Kenapa dahulu aku menjadikan si fulan sebagai panutanku? Kenapa dahulu aku menjadikan si fulan sebagai rujukanku? Padahal dia mengajarkan ilmu yang tidak berdasar Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Kenapa aku tidak mengikuti jalan Rasul? Padahal telah jelas apa yang telah diajarkan oleh Rasul, apa yang telah diberitakan oleh Rasul telah jelas. Hadis-hadisnya ada. Hadis sahih telah dibedakan dari hadis yang hasannya. Hadis hasannya telah dibedakan dengan hadis yang dhaifnya. Kenapa masih mencari sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pada hari itu orang-orang yang zalim akan mendapatkan amalannya, namun amalan yang batil. Amalan yang batil
amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hari ini. Bayangkan hari ini. Jika kita bekerja letih dari pagi sampai malam, datang ke rumah, kemudian kita tidak dihargai oleh pasangan kita, oleh anak kita. Kita kerja mati-matian untuk atasan kita, namun tidak dihargai. Bagaimana kita beramal selama hidup kita di dunia, namun tatkala bertemu dengan Allah, amalan tersebut adalah amalan yang batin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya? Maka Allah menggambarkan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang-orang tersebut, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mengikuti jalan Rasul, mereka akan menggigit tangannya. Tanda sebuah penyesalan yang teramat besar. Apalagi ketika dia ditimbang amalannya, kemudian dia mendapatkan amalannya itu ringan. Ringan. Fa amma man saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang ringan, yang berat timbangannya, mereka lah yang beruntung. Orang yang beruntung bukanlah orang yang tidak pernah melakukan keburukan, namun ketika ditimbang amalan keburukan dengan kebaikannya, orang yang beruntung adalah orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Dan orang yang merugi bukan orang yang tidak pernah beramal saleh, namun orang yang mendapatkan wa amma man khaffat mawazinu, orang yang amal kebaikannya lebih ringan dibandingkan amal keburukannya. Fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang yang merugi. Makanya kita beramal saleh. Makanya hari ini kita tetap istiqomah. Karena tidak ada yang menjamin bahwa amalan-amalan kita telah diterima oleh Allah. Kita tidak tahu seberapa jika hari ini amalan kebaikan dan keburukan kita ditimbang, amalan mana yang lebih berat. Bukan tentang tidak pernah melakukan amal keburukan, tetapi yang menjadi pelajaran bagaimana kelak di hadapan Allah ketika amal kebaikan dan keburukan ditimbang, amalan kebaikan kita lebih berat. Nah, wal madhalimu qad tada'at ilaihi. Orang yang merugi juga adalah orang yang pada saat itu orang-orang yang zalimi dia menuntutnya. Pada hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta dan keturunan kita tidak mampu menyelamatkan kita. Justru yang ada adalah tuntutan orang-orang yang zalim. Yang ada adalah transfer kebaikan. Yang ada adalah keburukan seseorang ditimpakan kepada orang yang zalim tersebut. Nah, ya, aliman nafsu ma qaddamat wa akharat, itu pada hari itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah luput darinya. Apa yang luput darinya. Nah, sedangkan orang-orang yang bertakwa, mereka yang mengerjakan amalan saleh, mereka membawa keberuntungan yang besar. Mereka mendapatkan nikmat yang abadi dan mereka selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Mari kita merenung sejenak hadirin. Telah banyak informasi yang kita dapatkan tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat. Namun apa yang menipu kita sehingga sampai hari ini kita masih seperti ini? Kita masih belum menangis. Kita masih belum memperbaiki arah hidup kita. Kenapa hasrat dunia kita masih terlampau besar, lebih besar daripada hasrat akhirat kita?
Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipumu? Apa yang menipumu dari Rabbmu? Apa? Sebagian ulama mengatakan ketika membaca ayat ini, maka ulama tersebut mengatakan gharratni rahmatuka ya Allah. Tidak ada yang menipuku selama ini selain rahmatmu yang terlampau besar kepadaku. Aku bermaksiat, namun engkau masih jadikan aku hamba yang sehat. Aku bermaksiat, engkau masih berikan aku harta dan pekerjaan. Engkau tidak ambil nyawaku, engkau tidak ambil tanganku, engkau tidak ambil kakiku, engkau tidak ambil pekerjaanku. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ada yang mengatakan gharratni rahmatuka ya Allah. Dan itu benar. Memang kita tertipu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sehingga kita masih terus melakukan maksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang menipumu dengan Rabbmu yang Maha Karim, yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan, yang banyak sekali nikmatnya yang datang kepada kita, yang banyak sekali pemberiannya kepada kita. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 hal yang hendaknya kita merenung. Pilihlah dari 3 pilihan ini. Kenapa sampai saat ini kita masih tertipu? Apa yang membuat kita belum tersadar? Apa yang membuat kita belum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Iqbalun ala Allah, bersimpuh. Atahawunan minka fi huquqi. Yang pertama, apakah itu karena engkau menyepelekan hak-haknya? Apakah engkau anggap bahwasanya beribadah kepada Allah itu adalah hal yang sepele? Engkau menyepelekan hak-hak Allah? Kalau bukan, am ihtiqaran minka li'adabi, atau engkau menganggap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang kecil? Atau kalau bukan engkau menganggap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang kecil, am adami imani minka bijazai, atau mungkin engkau tidak beriman kalau esok ada hari pembalasan? Mana? Maka hadirin, ketika kita mendapatkan iman kita lemah, maka kita harus memeriksa. Ada 3 hal yang harus kita pertanyakan ke dalam diri kita. Apakah kita menganggap sepele hak-hak Allah? Atau yang kedua, apakah kita meremehkan siksa neraka Allah? Ataukah kita tidak betul-betul yakin dengan hari pembalasan esok? Karena jika kita mengabulkan hak Allah, karena jika kita takut dengan siksa Allah, karena jika kita beriman bahwasanya esok ada hari pembalasan, mungkin kita tidak akan menjadi manusia seperti hari ini. Mungkin kita akan banyak menangis, sebagaimana kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma'alam." Seandainya engkau tahu apa yang aku ketahui, labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila.
kalian pasti akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Itu saja tanda kalau kita memang masih meragukan diri kita, apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah sebutkan di sini, yang Allah singgung di sini. Maka sudahkah kita banyak menangis ketimbang kita tertawa? Karena itu yang membuktikan takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang dia betul-betul akalnya digunakan, ulul albab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adab atau su'al hisab. Mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka senantiasa khawatir dengan buruknya hari hisab esok hari. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kenapa engkau meremehkan hak-haknya? Padahal dia adalah yang menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaan tersebut. Fa'adalak, Allah yang menyempurnakan penciptaanmu, Allah yang menyusun tulang dan dagingmu, Allah juga yang memberikan bentuk kepadamu dengan bentuk yang sempurna, mu'tadilah, seimbang. Bagaimana mata kita seimbang? Seimbang dari sisi bagaimana dia, mata kita itu presisi, tidak tinggi sebelah, ya, antara hidung tidak kemudian jauh sebelah. Demikian juga telinga. Semua itu Allah yang menciptakan, dan Allah tahu satu demi satunya. Allah tahu satu demi satunya penciptaan tersebut. Bukan hal kebetulan, tapi Allah memberikannya. Seandainya Allah ingin, Allah berkehendak, Allah bisa hilangkan mata kita ketika kita lahir. Kita tidak memiliki mata, atau mungkin sebelah, atau telinga hilang satu. Seandainya Allah ingin, seandainya Allah berkehendak, Allah mampu melakukan itu. Tapi Allah tidak melakukan itu pada kita. Secara khusus kita yang diberikan fisik yang sempurna secara bentuk, yang normal secara bentuk, maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah, memperhatikan hak-haknya. Nah, maka apakah pantas engkau kufur terhadap nikmat Allah dan engkau mengingkari kebaikannya? Tidaklah seorang yang mengingkari kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali itu lahir daripada kebodohan dia, kezaliman dia, kekeras kepalaan dia. Oleh sebab itu banyaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah tidak menjadikan rupa kita seperti rupa hewan. Kata Syekh Sa'di, bersyukurlah ketika Allah, padahal Allah jika ingin berkehendak Allah mampu. Allah tidak menjadikan rupa kita surata kalbin aw himar, seperti ya bentuk seekor anjing atau seekor keledai, au nahwihima minal hayawanat, atau bentuk-bentuk yang serupa dengan hewan. Allah mengatakan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun kita dengan bentuk dan rupa yang terbaik. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Namun ada saja, meskipun Allah telah menyempurnakan penciptaan tersebut, bukannya dia bersyukur, justru malah dia mendustakan agama. Nah, ketika dia mendapatkan nasihat, justru dia malah terus di dalam kedustaan, mendustakan dengan hari pembalasan. Hari pembalasan. Dan hendaklah kalian menghisab, menghitung apa yang telah kalian kerjakan.
Karena demikian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para malaikat kiraman katibin, para malaikat yang mulia, yang mereka menulis aqwalakum af'alakum, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Kiraman katibin, semua perbuatan, semua ucapan itu ditulis oleh para malaikat. Di antara kita, setiap kita, Allah katakan ada raqib dan atid. Raqib selalu mengawasi, atid yang tidak pernah absen dari hidup kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, semua dicatat, semua dicatat. Makanya salah satu faedah dari iman kepada malaikat, ya kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, ya'lamuna ma taf'alun. Demikian juga mereka mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga apa yang terbesit dalam hati kita mereka catat. Apa yang dikerjakan oleh tubuh kita mereka juga catat. Nah, fallaiqu bikum an tukrimuhum wa taj'aluhum wa tujilluhum wa tahtarimuhum. Ya, maka hendaknya kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat yang senantiasa menjaga kita. Ada malaikat penjaga, ada malaikat pencatat. Mereka adalah malaikat kiraman, kata Allah. Ya, katibin. Hendaklah kita memuliakan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita beriman dengan keberadaan mereka. Dengan cara beriman dengan keberadaan mereka. Dan dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Bayangkan kalau kita ketika kerja diawasi oleh atasan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita akan sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam rangka kita menghormati atasan yang mengawasi kita. Maka bagaimana dengan ketika ada malaikat yang senantiasa tidak pernah absen, ada kanan dan kiri kita, kemudian mereka mencatat amalan kita, sedangkan kita enjoy beramal amalan keburukan dan membiarkan malaikat mencatat amal keburukan, kemudian mencatat keburukan-keburukan kita. Bukankah kita tidak memuliakan mereka? Makanya Allah katakan kiraman, mereka malaikat yang mulia, yang harus sekali memuliakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperhatikan amalan salat kita, dan kita berusaha malaikat mencatat kebaikan untuk mencatatnya, karena kita memuliakan mereka. Ya. Dan demikian kita perlu untuk mempelajari tafsir agar kita mengetahui, dan dengan kita mendapatkan informasi seperti ini, bisa jadi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan merubah yang selama ini kita lakukan. Dengan kita mengetahui di samping kanan kiri kita, ya, ada malaikat yang tidak pernah absen, atid, yang senantiasa mengawasi. Demikian juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Para malaikat yang senantiasa menjaga dan berjaga di depan kita dan di belakang kita. Ya, yahfazunahu min amri. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita diselamatkan dari mara bahaya. Kenapa? Karena bantuan dari malaikat yang menjaga kita. Dan mereka senantiasa ada, meskipun mereka harus melakukan pergantian shift. Pergantian shift. Malaikat yang menjaga di depan dan di belakang kita, mereka bergantian, selalu bergantian. Nah, itu khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita beriman kepada malaikat di antaranya, beriman dengan keberadaannya, beriman kepada tugasnya, dan beriman kepada sifat-sifatnya. Di antara sifat yang Allah berikan kepada mereka adalah al-kiram, mereka mulia, sehingga kita pun bisa memuliakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, demikian kajian yang bisa kita
bawakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.